Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan makna, yang dimana presentasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh Bapak Roni Nugraha Syafroni, MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Dwi Astuti, Ikrom Rifai, Nuke Putri Janati, Rizkia Putri, Ahmad Reza Paujan, Mia Resti Fauji, dan Yanti Upyah. Untuk mengefisienkan waktu, akan langsung saja ke slide berikutnya yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Reza Paujan. Silakan Reza. Baik, terima kasih Mia. Perubahan makna adalah proses perubahan yang terjadi pada makna sebuah kata karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kurun waktu yang lama. Contoh, dulu kata bibi hanya digunakan untuk memanggil atau menyebut adik perempuan dari ayah atau ibu. Tetapi saat ini kata bibi digunakan untuk memanggil pembantu rumah tangga atau perempuan yang bekerja sebagai penjual. Baik. Pada faktor penyebab perubahan makna ini akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, faktor penyebab perubahan makna adalah perkembangan bidang ilmu dan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan makna suatu kata yang pada awalnya memiliki arti sangat sederhana dapat berkembang menjadi arti yang lebih luas setelah adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang juga berimbas pada perubahan makna suatu kata. Kemudian yang kedua ada perkembangan sosial dan budaya. Makna yang dikandung suatu kata tak berubah, namun konsep makna yang timbul terdapat perubahan. Yang ketiga ada perbedaan bidang pemakaian. Suatu bidang atau kegiatan umumnya memiliki kosakata yang arbitrer dan digunakan hanya dalam kegiatan tersebut. Namun, perkembangan bahasa yang menyebabkan perubahan makna membuatnya dapat digunakan di bidang atau kegiatan lain. Yang keempat, adanya asosiasi. Penempatan penggunaan kata sifat, misalnya, pada awalnya sedap hanya digunakan untuk indera perasa, namun dapat bergeser pada indera pendengar. Misalkan, sedap didengar. Kemudian yang terakhir, ada perbedaan tanggapan. Penggunaan dua kata dengan arti yang sama bisa seperti terdapat perbedaan makna. Slide selanjutnya, silahkan kepada Nuke. Selanjutnya adalah faktor yang memudahkan perubahan makna. Kebetulan, makna yang terjadi kebetulan. Misalnya kata rawan. Dahulu selalu dihubungkan dengan tulang, yakni tulang rawan. Namun, saat ini kata rawan sudah banyak dihubungkan dengan kekurangan. Misalnya dihubungkan dengan rawan pangan dan rawan bencana. Selanjutnya ada kebutuhan baru. Misalnya kata car yang pada kata puisi kuno untuk kata chariot, yaitu kereta perempuan. Kemudian muncul kata car yang dalam bahasa Inggris memiliki arti mobil. Selanjutnya tabu. Kata itu tabu karena makna yang terkandung pada kata itu tidak senonoh dilafalkan. Seperti kata kakus yang tidak boleh digunakan pada saat kita makan karena akan terfikirkan pada hal yang jorok. Jadi, lebih baiknya diganti dengan kata kamar kecil atau kamar belakang. Baik, terima kasih Nuke. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis perubahan makna. Yang pertama ada perluasan makna. Perluasan makna atau perpanjangan makna adalah sebuah perubahan makna yang awalnya digunakan sebagai suatu kekhususan, lalu berubah menjadi hal yang umum. Contohnya pada bidang olahraga, kata maraton berarti lomba lari dengan jarak 10.000 km. Contohnya yaitu Rani dan Wira mengikuti lomba maraton Jakarta-Jambi. Untuk umum, kata maraton yang berarti melakukan suatu kegiatan secara langsung dan terus-menerus atau tanpa jeda. Contohnya yaitu, minggu kemarin saya maraton menonton drama Thailand. Silahkan selanjutnya.
Silahkan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penyempitan makna. Penyempitan makna dikatakan sebagai suatu gejala perubahan makna yang awalnya merupakan kata umum lalu diklasifikasikan sebagai kata yang lebih kecil lingkup maknanya. Contohnya itu ada kata sarjana, dulu digunakan untuk menyebut orang yang cerdik, pandai, tetapi sekarang hanya digunakan untuk menyebut orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Kemudian ada perubahan total. Perubahan total merupakan perubahan suatu makna pada makna kata yang semula. Contohnya, kata seni dulu hanya bermakna air atau seni, urin, tetapi sekarang bermakna sesuatu yang indah atau berkaitan kreativitas. Kata pena dulu hanya bermakna bulu angsa, tetapi sekarang bermakna alat tulis betina. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya. Selanjutnya penghalusan atau eufemia. Eufemia adalah pengubahan suatu kata menjadi kata lain, namun masih dengan makna kata yang sama. Eufemia ini dilakukan karena memiliki makna kata yang sama namun terdengar lebih sopan. Contohnya korupsi diganti dengan menyalahgunakan jabatan. Kemudian lembaga diganti dengan lembaga permasyarakatan. Selanjutnya pengasaran atau dispemia. Pengasaran adalah mengganti kata yang maknanya lebih halus atau bermakna biasa dengan kata yang bermakna kasar. Misalnya mengambil diganti dengan kata mencaplok. Terus memasukkan ke penjara diganti dengan menjebloskan ke penjara. Kata yang bernilai kasar tetapi sengaja digunakan untuk memberikan tekanan tanpa terasa kasarnya. Selanjutnya, Baik, terima kasih Reza. Kesimpulan. Silakan Mas Ikrom. Baik, dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh beberapa kesimpulan terkait dengan perubahan makna. Yang pertama, makna merupakan konsep yang terdapat dalam satuan bahasa sebagai wadah bagi pemakai bahasa untuk menyampaikan konsep atau pengertian mengenai makna tersebut. Dalam pengertian lain, makna diartikan sebagai arti, gagasan, pikiran, konsep, pesan, pernyataan maksud, informasi, dan isi. Yang kedua, perubahan makna adalah proses perubahan yang terjadi pada makna sebuah kata karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, makna dapat berubah diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi atau penempatan penggunaan kata sifat. Dan yang terakhir, ada perbedaan tanggapan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jenis-jenis perubahan makna terbagi menjadi yang pertama, perluasan makna, penyempitan makna, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Kurang lebihnya begitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih semuanya telah membantu berkontribusi dalam penyampaian presentasi perubahan makna ini. Kurang lebihnya terima kasih saya ucapkan sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.